Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali para siswa kelas 12 IPA 1 sampai dengan IPA 3. Materi kita adalah kejadian menjemuk, peluang saling lepas, peluang saling bebas, dan peluang bersyarat. Ini adalah materi terakhir dari semester ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dari materi yang akan Bapak sampaikan. Sebelum mengakhiri atau memulai pembelajaran, Bapak mohon maaf kepada para siswa semuanya apabila selama pembelajaran PJJ dengan Bapak mungkin kalian sulit memahami, dan juga waktu belajar tatap muka dengan Bapak mungkin ada hal yang kurang berkenan dari para siswa semuanya. Maka dari itu, pada kesempatan yang baik ini, Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan secara pribadi, baik disengaja atau tidak disengaja selama pembelajaran dengan Bapak. Para siswa, sekali lagi Bapak mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan dari pribadi Bapak. Dan Bapak dengar kelas 12 ini akan ujian pada minggu depan. Ya. Bapak ucapkan selamat menempuh ujian dan terus belajar. Jangan berhenti untuk tidak belajar. Karena kedepannya mungkin kalian akan tes yang lebih sulit lagi. Terutama buat kalian yang ingin melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi. Mudah-mudahan kalian dapat masuk perguruan tinggi yang menjadi idaman kalian. Ya siswa, demikian kata pengantar dari Bapak atau kata penutup dari Bapak. Sekali lagi Bapak mohon maaf kalau ada salah dari pribadi Bapak. Nah, untuk materi yang pertama, silakan tonton tentang materi kejadian majemuk. Sebelum membahas tentang kejadian majemuk, Bapak ingin menjelaskan tentang peluang komplement. Misalkan ada ruang sampel S dan E adalah kejadian yang merupakan bagian dari ruang sampel, maka E komplement itu artinya bukan ya, juga bagian dari ruang sampel. Misalkan pelemparan sebuah dadu dilempar, ruang sampelnya kita tahu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kejadian munculnya bilangan prima, yaitu 2, 3, dan 5. Sehingga komplement adalah 1, 4, dan 6. Artinya banyaknya kejadian yang muncul bilangan prima dengan banyaknya yang bukan muncul kejadian bilangan prima itu kalau dijumlahkan menjadi ruang sampel. Mencari peluang komplement, maka NE ditambah NE komplement sama dengan N sampel. Kita bagi dengan N sampel, diperoleh seperti ini. Kalian dapat lihat peluang E ditambah peluang E komplement itu nilainya 1. Pasti nilainya 1 ya. Peluang E komplement sama dengan 1 dikurangin peluang E. Ya, keterangannya peluang kejadian E, peluang kebalikan E atau komplement E. Demikian siswa untuk peluang komplement. Oke siswa, kita lanjutkan materinya. Ya, contoh yang pertama. Ini ada dadu. Berapa peluang munculnya mata dadu bukan 2? Nah, ini mudah sekali ya, bukan 2 jika dilempar sekali. Saya jawab, misalnya yang komplemennya adalah kejadian munculnya mata dadu bukan 2. Makanya untuk E adalah 2 dan peluangnya adalah 6. Berlaku hubungan peluang E komplement 1 dikurangi peluang E, sehingga 1 dikurangi 1/6
jawabannya adalah 5/6. Jadi peluang kejadian munculnya mata dadu bukan 2 adalah 5/6. Sebetulnya kita udah tahu kan, yang bukan 2 itu adalah 1, 3, 4, 5, dan 6 ya sebetulnya. Oke, kita lanjutkan. Contoh yang kedua, berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Kecamatan Cikampek, dalam kurun 30 hari ternyata menunjukkan bahwa banyak hari-hari hujan adalah 20 hari. Berapa peluang terjadinya tidak turun hujan dalam 30 hari itu? Ini juga mudah siswa. Kita jawab, misalkan E adalah kejadian turun hujan dalam 30 hari, maka peluang E adalah 20/30. Atau kita sederhanakan 2/3. Jika E komplement adalah kejadian tidak turun hujan selama 30 hari, maka E komplement adalah komplement kejadian E. Dengan demikian berlaku peluang E komplement sama dengan 1 dikurangi peluang E. Kita dapatkan 1 dikurangi 2/3 sama dengan 1/3. Jadi peluang kejadian tidak turun hujan selama 30 hari adalah 1/3. Demikian siswa untuk pengantar peluang komplement. Mudah-mudahan kalian dapat memahami. Oke, kita lanjutkan tayangan video berikut. Ya siswa semuanya, Bapak lanjutkan dengan peluang kejadian majemuk. Apa itu peluang kejadian majemuk? Yaitu peluang gabungan dua kejadian. Misalkan A dan B adalah dua kejadian yang berada dalam ruang sampel S, maka peluang kejadian A atau B simbolnya seperti ini ya, A atau B simbol seperti ini, dituliskan peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A dan B. Nah ini dan ya, jadi ya. Sebagai contoh, ini ada sebuah dadu ya, itulah peluang kejadian munculnya mata dadu angka ganjil atau angka prima jika dilempar sekali. Ruang sampelnya kita tahu untuk dadu ya, ini ada 6 ya. A adalah kejadian munculnya mata dadu ganjil 135, maka kita peroleh banyaknya ada 3. Maka peluang A itu adalah jawabannya 3/6 atau setengah. B adalah kejadian munculnya mata dadu prima 235, banyaknya juga 3, maka peluang D nya adalah juga setengah. Nah, dalam diagram Venn ini kita sajikan seperti ini. Ini A, ini B. Nah ini ada yang beririsan, yaitu 3 dengan 5 ya. 3 dengan 5 beririsan, maka diperoleh banyaknya 2 dan peluang irisannya adalah 2/6 atau 1/3. Maka peluang kejadian muncul mata dadu angka ganjil atau angka prima itu dengan menggunakan aturan kita dapatkan setengah ditambah setengah dikurangi 1/3, hasilnya adalah 2/3. Alternatif jawaban misalnya NA nya 3, NB nya 3, ruang sampelnya 6, dan irisannya adalah 2. Maka peluang gabungannya A atau B, NA tambah B kurangi N, A, dan B. Maka 3 ditambah 3 dikurang 2 dapatkan 4. Jadi peluangnya adalah 4/6 atau 2/3. Ya, demikian siswa, ini untuk contoh yang pertama. Berikutnya akan Bapak berikan contoh yang kedua. Iya, Bapak lanjutkan dengan memberikan contoh yang kedua mengenai peluang gabungan dua kejadian. Ini ada 2 dadu. Ya, kalau dilempar sekali, berapa peluang kejadian munculnya mata dadu pertama angka kurang dari atau sama dengan 2, atau mata dadu kedua angka kurang dari 2. Kita selesaikan. Ruang sampel 2 dadu itu ada 36. Ini ruang sampelnya ya. Ini ada 36.
Misalkan A adalah kejadian munculnya mata dadu pertama angka kurang dari atau sama dengan 2. Nah, ini dapat kalian baca uang sampelnya. Ini kejadian munculnya seperti ini. Banyaknya yang muncul itu ada 12, maka peluangnya adalah 12/36. B adalah kejadian munculnya mata dadu pertama angka kurang dari 2. Ini ruang sampelnya dapat disaksikan ya. 11, 12, 13 dan seterusnya sampai 16. Dengan banyaknya kejadian B adalah 6, maka peluang B adalah 6/36. Kejadian A dan B atau irisannya itu hanya ada 2, yaitu 11 dan 21, sehingga banyaknya A irisan B itu ada 2. Peluangnya adalah 2/36. Dengan demikian, peluang kejadian A atau B yang muncul itu adalah peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Kita hitung 12/36 ditambah 6/36 dikurang 2/36. Hasilnya adalah 16/36. Kalau kita kecilkan, hasilnya adalah 4/9. Jadi peluang kejadian munculnya mata dadu pertama angka kurang dari atau sama dengan 2, atau mata dadu kedua angka kurang dari 2 adalah P, A atau B. Ditulis dalam bentuk matematikanya P gabung A, B. Itu hasilnya adalah 4/9. Demikian siswa untuk contoh yang kedua. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Iya, Bapak lanjutkan dengan materi berikutnya. Peluang gabungan dua kejadian saling lepas. Peluang gabungan dua kejadian yang nilai peluangnya A irisan B sama dengan 0 jika A dan B masing-masing merupakan dua kejadian yang memiliki nilai peluang A irisan B sama dengan 0, maka kejadian itu dinamakan kejadian saling lepas. Aturan itu dituliskan PA atau B atau PA gabung B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B. Contohnya, ini masih dadu ya. Contohnya masih dadu aja. Ini sebuah dadu. Berapa peluang kejadian munculnya mata dadu angka kurang dari 3 atau mata dadu lebih dari sama dengan 4 bila dilempar sekali? A adalah kejadian munculnya mata dadu angka kurang dari 3. Kita tahu hasilnya adalah 1, 2 dan banyaknya adalah 2. Peluang A itu adalah 2/6 karena ruang sampel sebuah dadu ada 6. B adalah munculnya mata dadu angka lebih dari atau sama dengan 4. Itu ada 4, 5, 6 dan banyaknya ada 3. Maka peluang B itu adalah 3/6. Dalam diagram Venn, gambarkan diagram Venn-nya, 1, 2, 4, 5, 6 itu terpisah dan yang tidak masuk anggota adalah angka 3 ya. Sehingga peluang A atau B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B. 2/6 ditambah 3/6 sama dengan 5/6. Jadi peluang kejadian munculnya mata dadu angka kurang dari 3 atau mata dadu angka lebih dari atau sama dengan 4 bila dilempar sekali adalah nilainya 5/6. Itulah contoh pertama untuk peluang dua kejadian saling lepas. Selanjutnya diberikan contoh yang kedua. Ya, berikutnya adalah contoh kedua dari peluang gabungan dua kejadian saling lepas. Ini ada seperangkat kartu bridge. Kalau di masyarakat kita tahunya kartu remi.
atau kalau di anak-anak nih kartu cangkulan. Berapa peluang yang terambil itu adalah kartu skop. Skop itu hati hitam ya, atau kartu berwarna merah. Dia jawab, A adalah kejadian yang terambil kartu skop atau hati hitam. Ini jumlahnya ini ada 13 ya, 13 kartu. Nah, maka peluangnya untuk kartu skop atau kartu hati hitam 13/52. B adalah kejadian yang terambil kartu merah. Kartu merah itu ada dua, yaitu hati merah dengan wajib. Nah, ini hati merahnya ya, dan wajib nih, wajib yang bentuknya wajib kotak-kotak ya. Jumlahnya ada 26, maka peluangnya adalah 26/52. Karena A dan B adalah kejadian yang saling lepas, maka peluang A atau B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B. Peluang A ditambah peluang B 13/52 ditambah 26/52, hasilnya adalah 39/52. Kalau kita kecilkan, kita akan peroleh 3/4. Jadi peluang yang terambil itu adalah kartu skop atau kartu berwarna merah, diperoleh 3/4. Demikian siswa untuk contoh dua kejadian saling lepas. Kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Ya, kita lanjutkan materinya, yaitu mengenai peluang gabungan dua kejadian saling bebas. Tadi kita membahas tentang peluang gabungan dua kejadian saling lepas, sekarang saling bebas. Kejadian A dan kejadian B dinamakan kejadian saling bebas jika kejadian A tidak terpengaruh kejadian B atau sebaliknya, dan berlaku peluang A irisan B sama dengan peluang A kalikan peluang B. Sebaliknya, jika peluang A irisan B tidak sama dengan peluang A kalikan peluang B, maka kejadian A dan kejadian B tidak bebas. Sebagai contoh, dua keping uang logam dilempar sekali secara bersamaan. Kejadian A adalah kejadian munculnya sisi gambar pada uang pertama, sedangkan kejadian B adalah munculnya sisi yang sama untuk kedua mata uang logam itu. Amati apakah kejadian A dan kejadian B saling bebas. Ruang sampel dua keping uang logam, yaitu gambar-gambar, gambar angka, angka-angka, angka gambar. Banyaknya ada 4, sehingga kita akan dapatkan kejadian A adalah gambar-gambar, gambar angka. Banyaknya 2. Karena di sini kejadian A adalah munculnya sisi gambar pada uang pertama ya, pada uang pertama di sisi gambar. Maka peluang A kita dapatkan adalah 2/4 atau setengah. Kejadian B adalah munculnya sisi yang sama untuk kedua mata uang logam, yaitu gambar-gambar dan angka-angka. Banyaknya itu ada 2, sehingga peluang B kita dapatkan nilainya adalah 2/4 atau setengah. Kejadian A irisan B itu kita dapatkan pada gambar-gambar, sehingga irisannya kita dapatkan nilainya 1. Peluang A irisan B itu sama dengan 1/4. Dari perhitungan di atas didapat bahwa 1/4 itu sama dengan 1/2 dikalikan 1/2. Artinya peluang A irisan B sama dengan peluang A kalikan peluang B.
Oleh karena peluang A irisan B sama dengan peluang A dikalikan peluang B, maka kejadian A dan kejadian B merupakan kejadian saling bebas. Itulah siswa untuk contoh kejadian saling bebas. Selanjutnya, perhatikan contoh berikutnya. Ya, Bapak lanjutkan peluang gabungan dua kejadian saling bebas dengan contoh. Nah, ini ada dua dadu dilontarkan sekali. Kejadian R adalah kejadian munculnya angka 4 pada dadu pertama. Kejadian K adalah kejadian munculnya jumlah angka kedua dadu sama dengan 9. Kajilah dengan teliti apakah ini kejadian saling bebas atau bukan. Ruang sampel dua dadu itu banyaknya 36. Nah, ini seperti ini ruang sampelnya. Dadu pertama dikasih warna hitam, dadu kedua warna merah. Nah, inilah kejadian R. Ini kejadian R, dan ini adalah kejadian K. Kejadian R 41, 42 dan seterusnya dapat kalian baca. Banyaknya itu ada 6, maka peluang R adalah 6/36 sama dengan 1/6. Kejadian K, ini dapat kalian lihat, itu banyaknya ada 4, maka peluang K adalah 4/36 sama dengan 1/9. Kejadian R beririsan K itu 4 dan 5, banyaknya hanya 1, sehingga peluang R irisan K sama dengan 1/36. Dari hasil perhitungan di atas didapat 1/36 itu tidak sama dengan 1/6 dikalikan 1/9. Jadi ternyata 1/36 tidak sama dengan 1/6 dikalikan 1/9. Peluang A irisan B tidak sama dengan peluang A dikalikan peluang B. Oleh karena peluang A irisan B tidak sama dengan peluang A dikalikan peluang B, maka kejadian A dan kejadian B merupakan dua kejadian yang tidak saling bebas. Demikian siswa untuk contoh kedua peluang gabungan dua kejadian saling bebas. Mudah-mudahan kalian dapat memahami, dan kalau bisa kalian cari referensi atau contoh di buku-buku yang lain. Selanjutnya Bapak lanjutkan dengan materi yang berikutnya. Ya, Bapak lanjutkan dengan materi peluang kejadian bersyarat. Peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi lebih dahulu ditentukan dengan aturan. Peluang A garis lurus B ini artinya A muncul setelah B, ya, B dulu yang muncul baru A, bacanya dari kanan ke kiri kayak tulisan Arab ya. Sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang B, dengan syarat peluang B tidak boleh sama dengan 0. Atau peluang kejadian B muncul dengan syarat kejadian A terjadi lebih dahulu, ditentukan dengan aturan seperti ini. Jadi A-nya lahir baru B. Peluang A irisan B dibagi dengan peluang A. Syaratnya peluang A tidak boleh sama dengan 0. Ini ada sebuah dadu, contohnya sebuah dadu lagi, dilontarkan sekali. Dadu dilontarkan sekali. Carilah peluang kejadian munculnya mata dadu genap dengan syarat kejadian munculnya mata dadu angka prima terjadi lebih dahulu. A adalah kejadian munculnya mata dadu angka genap. Angka genap itu 2, 4, 6. Banyaknya ada 3, maka peluangnya adalah 3/6. B, kejadian munculnya mata dadu prima. Itu mata dadu prima 2, 3, dan 5. Banyaknya juga 3.
Hasilnya peluangnya adalah 3/6. Nah, irisan A dan B irisannya itu 2 ya. Kalau pakai diagram P jelas ini 2 dipotong gitu, pertemuan antara A dan B. Maka peluangnya adalah 1/6. Peluang A garis lurus B atau peluang kejadian munculnya matahari genap dengan syarat kejadian munculnya matahari prima adalah peluang A irisan B dibagi dengan peluang B sama dengan 1/6 dibagi 3/6. Hasilnya adalah 1/3. Demikian siswa untuk contoh pertama, peluang kejadian bersyarat. Ya, ini peluang kejadian bersyarat untuk contoh yang kedua. Masih 2 dadu, dilontarkan sekali. Hitunglah peluang kejadian munculnya angka 1 untuk dadu kedua dengan syarat kejadian munculnya jumlah kedua dadu kurang dari 4 terjadi lebih dahulu. Ini ruang sampel 2 dadu seperti ini. Ini adalah kejadian munculnya angka 1 dadu kedua, 11, 21, 31 dan seterusnya. Itu banyaknya ada 6, peluangnya 1/6. B adalah kejadian munculnya jumlah dadu kurang dari 4. Berarti kurang dari 4 nih yang seperti ini siswa nih. 11, 12 ya. 21 itu banyaknya ada 3. Hasilnya adalah 3/6 atau 1/12. A irisan B yaitu 11 dan 21 ya. 11 dan 21. Banyaknya ada 2, hasilnya adalah 1/18. Maka peluang kejadian bersyarat A garis lurus B ya, atau syaratnya A muncul karena B, peluang A irisan B dibagi peluang B, dengan demikian diperoleh 1/18 dibagi 1/12. Hasilnya 2/18 atau 2/3. Jadi peluang kejadian munculnya angka 1 untuk dadu kedua dengan syarat kejadian munculnya jumlah kedua dadu kurang dari 4 terjadi lebih dahulu adalah 2/3. Demikian siswa untuk materi peluang kejadian bersyarat. Mudah-mudahan kalian dapat memahami. Sebelum akhiri pelajaran, jangan lupa kalian absen. Dan sekali lagi Bapak ucapkan selamat ujian. Mudah-mudahan kamu dapat menghasilkan yang lebih baik. Bapak akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.